Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pemikiran. Hari ini kalian akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari kita amati gambar berikut. Gambar pertama, gambar yang paling kiri, menunjukkan anak-anak yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Kemudian, gambar yang tengah menunjukkan anak yang sedang memelihara dan mengamati alam serta lingkungan sekitar. Dan gambar yang paling kanan menunjukkan anak yang sedang membantu teman membereskan tasnya. Perlakuan anak-anak seperti gambar tersebut sangat baik dan patut ditiru. Kita harus belajar berbuat kebaikan sejak dini, sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Hal baik yang bisa kita contoh di antaranya, pertama, menjenguk teman yang sakit, serta mendoakan agar cepat sembuh dan tidak sedih atau kesepian. Yang kedua, memelihara dan mengamati lingkungan, agar menambah keasrian dan pengetahuan kita. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan dan menghiburnya sehingga bahagia kembali. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman.
Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Cieretun. Berikut ini perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang pertama, membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Lalu, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman diantaranya berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Lalu, apabila Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kemungkinan kehidupan rakyatnya tidak aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Akan tetapi, mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kalian akan menceritakan kembali isi teks berdasarkan cerita tersebut. Berikut adalah beberapa gambar tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut? Silahkan tulis pertanyaanmu. Berikutnya, carilah informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Anak-anak bisa diskusikan dengan teman, membaca buku, atau bertanya kepada guru. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang telah mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa membuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol agar terhindar dari virus COVID-19. Salah hilapnya dan segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.